Tidak mudah menjalani kehidupan sebagai bintang di saat remaja. Angel Karamoy adalah salah satu yang berhasil. Semua itu mampu ia lakukan karena Angel bisa menentukan sikap untuk tidak membuang waktu dengan percuma. Dalam kesehariannya, Angel selalu disibukkan dengan dua kegiatan pokoknya, yaitu syuting dan sekolah, yang sama-sama menuntut tanggung jawab penuh darinya. Kalau sudah begitu, boro-boro main, pacaran pun belum terlintas dalam benaknya. Cowok nggak punya. Selamat sore pemirsa, cek dan recheck pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang berhasil dihimpun oleh tim liputan kami. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Di tengah pemberitaan yang menyudutkannya, Ariel sang vokalis Peter Pan malah mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas musik dunia. Inilah kualitas Ariel yang sesungguhnya terlepas dari kehilafan yang pernah ia perbuat. Angel Karamoy, pemeran Lala dalam sinetron Bidadari harus merelakan banyak waktunya untuk kegiatan belajar dan syuting, ketimbang harus pacaran dan jalan-jalan seperti teman-teman ABG-nya. Setelah sukses berperan sebagai gay dalam film Arisan dan berhasil menyabet penghargaan dalam Festival Film Indonesia 2004 lalu, kemampuan akting Tora Sudiro kini kembali diuji dalam film terbarunya. Hingga setahun pernikahannya dengan Yoyo, Rosa belum juga dikaruniai anak. Itu karena pasangan artis ini ternyata menunda untuk memiliki anak demi kelancaran karir. Di tengah tekanan seputar pernikahan dengan kekasihnya Sarah Amalia yang sudah hamil lebih dulu, Ariel bersama grup bandnya Peter Pan malah mengharumkan nama bangsa dengan meraih penghargaan musik bergengsi di kawasan Asia. Pemberitaan mengenai Ariel, vokalis grup musik Peter Pan yang menghamili kekasihnya Sarah Amalia beberapa pekan terakhir, layaknya cobaan besar yang menghantam sosok anak muda yang tengah menikmati sejuknya ketinggian puncak karir. Ada yang sinis, banyak pula yang mengecam. Rupanya Ariel tetap tegar dan berpikir jernih untuk kemudian menikahi kekasihnya Lia. Namun ujian tidak berhenti sampai di situ. Banyak orang yang kemudian muncul dengan ramalan usia pernikahannya yang tidak akan langgeng. Untuk itu pun Ariel tidak kehilangan keramahannya. Yang mengejutkan, di tengah tekanan dan hujatan banyak orang, Ariel malah mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas dunia. Awal Februari kemarin bersama rekan-rekannya di Peter Pan, Ariel berangkat ke Bangkok, Thailand untuk menerima penghargaan sebagai Favorite Indonesian Artist dalam ajang MTV Asia 8 2005. Turut bertarung bersama mereka nama-nama besar penyanyi Indonesia lainnya seperti Agnes Monica, Ari Lasso, Glenn Fredly, dan Ten to Five. Alhamdulillah menang. Itu most favorite Indonesian artist. Kalau bangga di dalam diri tuh pasti ada ya, cuman sebatas kita tahu aja gitu siapa yang ngasih, bakat ini siapa yang ngasih, habis itu waktunya memang begini kita tahu gitu. Ini lagi waktunya aja. Ya, kalau itu bisa diimbangin kayaknya oke aja. Tidak puas sampai di situ, dalam waktu dekat, Ariel dan kawan-kawan bahkan masih mengincar prestasi lain di ajang bertaraf internasional lain, Planet Musik di Singapura. Ke depan mudah-mudahan nanti kita tanggal 16 juga ada ini lagi ada ikut penghargaan lagi yang di Planet Music ya di Singapura. Itu mudah-mudahan itu juga bisa menang, terus ke depannya ya mudah-mudahan masih ada prestasi lagi lah yang bisa ditunjukin. Begitulah Ariel. Kualitasnya sebagai ikon generasi muda telah ia tunjukkan dengan karya nyata. Terlepas dari kehilafan yang ia lakukan sebagai manusia biasa, ia telah mengukir prestasi yang mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Rasanya pantaslah jika kita menyebutnya sebagai sang juara. Juara bagi dirinya, teman-teman seperjuangannya, dan bagi keluarga yang baru dibinanya bersama Lia. Kisah Angel Karamoy yang harus rela berkorban waktu untuk karir dan pendidikannya dapat Anda ikuti setelah kita recheck yang berikut ini.
Menjalani kehidupan sebagai seorang bintang sinetron di saat remaja, bagi Angel Karamoy harus rela ia jalani dengan penuh pengorbanan. Sementara teman-temannya sudah mengenal yang namanya pacaran, Angel harus pintar-pintar membagi waktunya hanya untuk syuting dan sekolah. Baby, don't go. Oh, God. Baby, don't go. Baby, don't go. I understand. Just baby, don't go. Why you laughing? What's wrong? Tidak mudah menjalani kehidupan sebagai bintang di saat remaja. Angel Karamoy adalah salah satu yang berhasil. Semua itu mampu ia lakukan karena Angel bisa menentukan sikap untuk tidak membuang waktu dengan percuma. Dalam kesehariannya, Angel selalu disibukkan dengan dua kegiatan pokoknya, yaitu syuting dan sekolah, yang sama-sama menuntut tanggung jawab penuh darinya. Kalau sudah begitu, boro-boro main, pacaran pun belum terlintas dalam benaknya. Cowok, nggak punya cowok, jomblo. Ya mungkin untuk sekarang-sekarang ini enggak kali ya, soalnya lagi serius banget di sinetron dan sekolah. Terus kasihan juga kalau misalnya aku pacaran ntar cowoknya nggak dapet waktu lagi. Syuting terus, sekolah terus, jadi kasihan cowoknya nanti. Jadi mendingan nggak punya cowok dulu. Emang kalau SMA emang masa-masa indah untuk pacaran, cuma apa ya, karena mungkin aku juga nggak ada dan emang lagi nggak deket sama siapapun. Terus satu hal lagi, aku juga pengen serius aja dulu di sekolah sama sinetron gitu. Umumnya, kelemahan yang kerap dialami bintang muda seperti Angel adalah masalah membagi waktu untuk kedua kegiatan yang sama-sama penting artinya. Terlebih jika harus menentukan yang mana yang jadi prioritas. Iya biasanya paling pulang sekolah, terus atau enggak kalau misalnya butuh adegan pagi yang diambilnya hari Minggu atau enggak hari Sabtu gitu. Yang kira-kira pelajarannya tuh yang nggak padat banget, paling-paling hari Sabtu. Namun, terlepas dari kesuksesan yang telah diraihnya, satu hal yang dikeluhkan Angel adalah ia merasa kurang dapat meluangkan waktu untuk bermain bersama teman-teman sebayanya. Ya mungkin, itulah konsekuensi dari pilihan sikap Angel. Merasa kehilangan waktu sih enggak, cuma tersita aja waktunya yang biasanya hampir tiap hari jalan sama temen. Woi, lo di mana jalan yuk gini. Tapi sekarang tuh yang malah temen-temennya, lo di mana? Syuting. Lo di mana? Syuting. Jadi yang pengen sih jalan-jalan. Ya paling ngerasainnya cuma kayak gitu doang. Sebel gitu sendiri. Tapi ya di samping itu saya juga berpikiran sih, ini kerjaan jadi harus dengan komitmen. Setelah sukses berperan sebagai Gay dalam film Arisan, aktor Tora Sudiro kini siap dengan peran baru yang tak kalah menantang. Ikuti kisahnya setelah kita recheck yang berikut ini. Bagi aktor yang tengah naik daun Tora Sudiro, tekadnya untuk terjun ke dunia akting benar-benar kuat. Setelah sukses berperan sebagai tokoh Gay dalam film Arisan, kini ia kembali menguji kemampuan aktingnya sebagai lelaki normal namun dengan setumpuk masalah kehidupan. Tora Sudiro menyimpan beberapa catatan tersendiri tentang peran gaynya dalam film Arisan. Tora yang berhasil menyabet penghargaan pemeran pria terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia 2004 lalu dalam film tersebut, seringkali dicap gay ketika bertemu dengan penggemarnya. Bagi Tora, ini tentu saja buah hasil kesungguhannya berolah peran. Berkat kesungguhan itu pula, Tora akhirnya dipercaya untuk kembali menjadi pemeran pria utama dalam sebuah film garapan produser kenamaan Leo Sutanto. Perannya beda, perannya sih laki-laki normal, tapi banyak masalah deh pokoknya. Punya banyak masalah dan
aneh gitu lah. Di luar layar, Tora yang kini tengah menanti kelahiran anak keduanya ternyata sosok yang romantis. Menurutnya ini penting, terlebih untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Romantis, kalau saya menurut saya sih bener-bener romantis, cuman kata istri saya nggak terlalu, kata istri saya malah nggak romantis gitu.